Salam kawan-kawan, kita masuk dalam apologetika bagian ke-7. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Siditonga dalam topik apologetika Kristen masa kini untuk mengembangkan channel ini dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah. Saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam topik atau pertanyaan yang sering dilontarkan oleh kawan-kawan non-Kristen. Pertanyaan adalah, Yesus disunat, kenapa orang Kristen tidak disunat? Harus ditegaskan kepada umat non-Kristen, secara khusus Muslim yang sering bertanya, segala hukum, aturan, perintah, dan sabda Allah yang pernah turun ke dunia sebelum kedatangan Yesus diberikan Allah untuk mempersiapkan hukum yang akan disempurnakan oleh Yesus. Dan oleh Yesuslah maka segala hukum, aturan atau perintah dari sabda Allah itu akan tergenapi secara sempurna. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, maka tanda perjanjian Allah dengan manusia di dunia ini diletakkan pada tubuh manusia, yaitu melalui sunat. Kita harus mengerti dulu apa itu sunat. Dalam bahasa Ibrani kata sunat itu disebut dengan kata brit milah, yang artinya diserahkan kepada Allah. Sunat secara teologis artinya tanda bahwa seseorang telah terhisap ke dalam perjanjian Allah, di mana melalui sunat itu ia menjadi proklamasi bahwa dirinya adalah umat Allah dan Allah adalah Tuhannya. Sehingga bangsa yang tidak bersunat sering disebut sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 7. Dalam tradisi Yahudi, sesuai dengan perintah Allah, setiap anak laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat, seperti dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Dan Yesus juga dibawa orang tuanya untuk melakukan tradisi Yahudi ini, di mana ketika Yesus sudah berumur 8 hari, orang tuanya membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk disunatkan dalam Lukas 2 ayat 21. Nah, seperti yang telah saya tegaskan di atas, hukum sunat adalah hukum yang belum digenapi oleh Yesus Kristus. Artinya hukum sunat adalah tanda perjanjian Allah yang diletakkan di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena hukum itu belum disempurnakan atau digenapi oleh Yesus Kristus. Persoalannya adalah begini, hukum perjanjian itu adalah sempurna, tapi karena Yesus belum datang maka hukum itu diletakkan pada tubuh manusia. Nah, persoalannya tubuh manusia ini berdosa. Karena itu dikatakan oleh Alkitab dalam Mazmur 14 ayat 3 dikatakan begini, Yakat sur kol ayin alak ekat gam ayin top asah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dalam Mazmur 14 ayat 3. Karena sifat tubuh manusia ini adalah kedagingan, karena sifat kedagingan yang kuat di dalam diri manusia itu, karena itu Tuhan berkata bahwa rohnya tidak dapat bertahan dalam diri manusia. Dan ketika roh Allah tidak dapat bertahan diri dalam diri manusia, itu akan mempengaruhi panjang pendeknya umur manusia. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam kitab Kejadian. Begini dikatakan, Lo Yahweh Amar Adam ruah din basar hukam olam mea yob haya sana esrim. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan menjadi 120 tahun saja. Dalam Kejadian 6 ayat 3. Sunat sebagai perjanjian Allah yang diletakkan pada tubuh manusia adalah tanda perjanjian yang belum tergenapi. Maksudnya bukan perjanjian Allah itu yang tidak sempurna, tetapi tubuh manusia yang penuh dosa itu yang tidak dapat menghidupi kesempurnaan janji Allah itu. Karena itu manusia membutuhkan satu tubuh yang suci, satu tubuh yang tanpa dosa, atau satu tubuh yang kudus, agar perjanjian Allah yang sempurna itu melalui sunat itu dapat dihidupi dengan tubuh yang sempurna pula, yakni tubuh yang kudus, tubuh yang suci, tubuh yang tanpa dosa. Dan hanya ada satu tubuh yang suci, hanya ada satu tubuh yang kudus, hanya ada satu tubuh yang tanpa dosa, yaitu tubuh Yesus Kristus itu sendiri. Hal ini diketahui dari pengakuan malaikat Gabriel kepada Maria yang dicatat Injil Lukas. Maka redaksinya begini di dalam Lukas 1 ayat 35. Kai aprokinomai ho angelos lego autos peniuma hekios eperkomai epi sukai dunamis hupisitos episkiazo sudio kai ho genaum
hagios kaleo, huios theos. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Jadi tegas dan final, Alkitab mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah kudus, hagios atau holy dalam bahasa Inggris. Karena kekudusan di dalam kemanusiaan Yesus itulah mengapa manusia, atau maksud saya, karena kekudusan di dalam tubuh Yesus itu, atau kekudusan di dalam kemanusiaan Yesus itulah kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah, atau huios theos, atau son of God. Kata anak di dalam Alkitab ini, atau kata anak Allah dalam Alkitab ini, bukan menerangkan Allah beranak seperti tuduhan para antikristus atau para mualaf yang ingin mendongkrak kepopulerannya dengan membengkok-bengkokkan arti kata anak Allah di dalam Alkitab seolah-olah Allah beranak. Tetapi arti kata anak di dalam Alkitab yang dipakaikan kepada Yesus Kristus menerangkan kekudusan atau kesucian yang ada di dalam kemanusiaannya atau yang ada di dalam tubuhnya, sehingga menerangkan kekudusan atau kesucian yang ada dalam diri Yesus, sehingga ia dan Allah begitu dekat, penuh damai. Karena itu ia disebut sebagai anak Allah. Sebab Alkitab berkata begini, Makarios ho kataros ho kardia, ho tiautos ho theos ho rao, Makarios ho airenes poios, ho tiautos hoios theos kaleo. Yang artinya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 8-9. Dalam Lukas, jadi orang Kristen bukan tidak bersunat, tetapi sunat orang Kristen bukan sunat yang dilakukan pada tubuh atau daging lahiria orang Kristen, tapi sunat orang Kristen adalah sunat pada diri atau pada tubuh Yesus Kristus. Dan cara mengambil sunat dari tubuh Yesus itu adalah dengan cara 3 hal, yaitu percaya pada Yesus Kristus, yang kedua hidup bertobat dari dosa-dosa, yang ketiga memberi dirimu dibaptis. Dan ketiga hal inilah yang dimaksud dengan sunat rohani. Sebab Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan umatnya di dalam Alkitab untuk melakukan sunat daging atau sunat jasmani atau sunat lahiria. Tetapi Tuhan Yesus dalam Alkitab perintahnya adalah agar umatnya melakukan sunat rohani, yaitu melalui 3 hal, yaitu percaya, bertobat, dan memberi dirimu dibaptis. Hal itu sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, begini katanya, Proyo nomai on mateteo pasho et nos, baptizo autos eisho onomaho, pater kai huios kaiho hagios pneuma. Artinya, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Jadi jelas sekali kawan-kawan. Jadi adalah kekeliruan jika ada orang-orang non-Kristen berkata bahwa orang Kristen tidak bersunat, padahal Alkitabnya menyatakan sunat dan Tuhannya bersunat. Dia keliru besar. Keliru besar. Bahwa orang Kristen bersunat, tapi sunat orang Kristen itu tidak diletakkan lagi dalam tubuh kami yang berdosa ini, tapi sunat kami letakkan pada tubuh Yesus Kristus. Dan untuk mengambil sunat yang pada tubuh Yesus yang suci itu adalah dalam 3 hal: percaya, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Jadi sunat kami adalah sunat rohani, bukan sunat secara daging. Nah, itulah sunat yang digenapi oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.